warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rani Sabrina dengan nomor absen 7 dari 12 IPS 4. Kali ini saya akan menjelaskan teknik dasar pola penyerangan dan pertahanan dalam permainan tenis meja. Berikut adalah penjelasannya. Pola pertahanan. Bertahan adalah suatu strategi permainan yang pasif dan lebih susah penguasaannya daripada teknik menyerang. Macam-macam teknik bertahan pada olahraga tenis meja antara lain: pertama, ada cut defensif. Cut defensif ialah apabila seorang pemain dalam mengembalikan bola menggunakan gaya membacok dan biasanya menunggu sampai bola lawan datang dengan kekuatan dan kecepatan terakhir. Jenis-jenis cut defensif yaitu ada forehand cut defensif. Cara melakukannya yaitu: pertama, posisi kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. Kedua, badan menyerong ke meja dan agak membungkuk. Yang ketiga, berat badan pada kaki kanan, bat diangkat sampai atas bahu, bisa lebih. Yang keempat, pergelangan tangan tidak dibengkokkan dan pegangan betaga menghadap lantai atau tanah. Yang kelima, setelah bola dekat pemain, tangan atau lengan mulai diayunkan ke depan dan ke bawah dan ke kiri. Yang keenam, setelah bat menempel pada bola, ayunan ke depan dan ke bawah tetap berlangsung ditambah gerak pinggang dari kanan ke kiri dan pergelangan tangan ikut membantu membuat spin. Ketujuh, dalam keadaan tersebut, maka dengan sendirinya berat badan akhirnya pindah ke kaki kiri dan badan kembali menghadap ke meja. Yang kedua, ada backhand cut defensif. Cara melakukannya: pertama, kaki kanan di depan dan kaki kiri di belakang. Kedua, badan menghadap menyerong pada meja. Yang ketiga, lutut dibengkokkan dengan rileks. Yang keempat, badan agak membungkuk dan berat badan berada pada kaki kiri, dan bat juga diangkat ke atas bahu atau bisa lebih. Yang kelima, pergelangan tangan tidak dibengkokkan kemana-mana hingga gagang bat menghadap ke tanah. Teknik dasar cut defensif dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu forehand dan backhand, jarak dekat dan jarak jauh. Forehand cut defensif jarak dekat. Cara melakukannya: forehand cut defensif jarak dekat sebagai berikut. Pertama, jarak dari meja 30 cm, di mana posisi kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang, dan badan menghadap meja 450. Yang kedua, waktu bola dekat pemain biasanya harus dilakukan waktu bola pada titik teratas. Yang ketiga, model bat agak terlentang 750. Yang keempat, lengan diayunkan ke bawah lalu ke kiri, pergelangan tangan membantu menekan bola agak tidak melambung. Selanjutnya, backhand cut defensif jarak dekat. Cara melakukannya hampir sama dengan dasar-dasar cut defensif, hanya saja pergelangan tangan lebih menekan bola agar tidak melambung dengan jarak lebih dekat dan pengambilan bola pada waktu bola melambung di titik teratas. Kemudian, forehand dan backhand cut defensif jarak jauh. Caranya hampir sama dengan dasar-dasar cut defensif, hanya saja kalau cut defensif jarak jauh, pemain harus berlari ke belakang agar jauh dari meja. Oleh karenanya, cut defensif jarak jauh tersebut sangat efektif untuk menerima bola drive yang keras dan mendesak atau topspin yang datang dari sudut yang lebar. Pola penyerangan. Pola penyerangan tenis meja bertujuan untuk mencetak angka, menggunakan ruang dengan baik, menguasai atau memiliki bola, dan menciptakan ruang. Jenis-jenis pola serangan antara lain: yang pertama ada drive. Drive adalah pukulan bola dengan tidak menggunakan tenaga yang terlalu keras dan bola sedikit putarannya. Jenis-jenis drive yaitu: pertama ada forehand drive atau menyerang model tarik dengan bola mengandung topspin. Cara melakukannya adalah: pertama, kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang, badan agak menyerong ke kanan 450, lutut agak dibengkokkan. Yang kedua, bat ditarik ke samping badan agak ke belakang, kepala bat agak menghadap ke tanah dengan lengan agak ke bawah dan pergelangan tangan tidak boleh dibengkokkan. Yang ketiga, posisi tersebut dilakukan pada saat bola lawan menuju ke arah pemain, kemudian lengan diayunkan ke depan kiri atas dengan menggesekkan di bagian belakang bola untuk bola kosong atau kurang tenaga dan menggesekkan di bagian bawah bola untuk bola isi bertenaga. Yang keempat, supaya bola berjalan satu garis lengkung melewati net arah lawan, pergelangan tangan ikut membantu menggesek bola ke atas sehingga bat berhenti di samping kiri atas kepala. Yang kedua, ada backhand drive. Cara melakukannya adalah: pertama, kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang, badan agak menyerong ke kiri, lutut agak dibengkokkan. Kedua, bat ditarik ke samping badan dekat pinggang sebelah kiri hingga lengan atas menempel dada. Pergelangan tangan tidak boleh dibengkokkan dan kepala bat agak menghadap tanah. Yang ketiga,
Posisi tersebut dilakukan pada saat bola lawan menuju ke arah pemain. Selanjutnya, pola penyerangan smash. Smash merupakan teknik pukulan bola yang dilakukan secara keras dan tajam. Pukulan masih dilakukan dengan tenaga penuh dan kecepatan maksimal sehingga pola yang dihasilkan sangat cepat baik pergerakan maupun putarannya. Pola penyerangan smash dibagi menjadi dua, yaitu pertama ada backhand smash. Cara melakukannya adalah 1. Kaki kanan di depan, kaki kiri di belakang, badan miring ke kiri hingga pundak kanan menghadap meja. Yang kedua, lengan bawah ditarik ke kiri, ke belakang lebih tinggi dari meja. Yang ketiga, kemudian setelah bola memantul mencapai titik tertinggi, lengan bawah diayun ke depan, arah kanan memukul bola. Saat itu pergelangan membantu menekan bola dan mengatur arah. Berat badan pindah dari kaki kiri ke kaki kanan. Yang kedua, ada forehand smash. Cara melakukannya adalah pertama, kaki kiri berada di depan, kaki kanan di belakang, badan miring ke kanan hingga berat badan bertumpu pada kaki kanan. Yang kedua, lengan ditarik ke belakang dan pinggang agak miring ke kanan. Kemudian setelah bola memantul mencapai titik tertinggi, lengan mulai diayunkan dari bawah ke atas, memukul dan menekan bola ke bawah dengan dibantu oleh pergelangan tangan. Pola penyerang selanjutnya yaitu lob. Lob merupakan pukulan yang bolanya diarahkan jauh ke belakang meja lawan. Bola yang dihasilkan membentuk arah parabola dan jatuh di meja atau pinggir belakang lapangan lawan. Pukulan ini biasanya berupa bola putar. Forehand lob drive. Cara melakukannya adalah pertama, kaki kiri berada di depan, kaki kanan di belakang, badan miring ke kanan hingga pundak kiri menghadap meja. Lengan ditarik ke belakang sehingga bat mencapai atau mendekati lutut kaki kanan. Kedua, kemudian setelah bola memantul pada titik tertinggi, lengan dibantu dengan kekuatan lutut kaki kanan dan badan menggesek bola ke atas dan hampir tidak ada tenaga atau kekuatan ke depan. Bat berhenti di sebelah belakang kepala. Selanjutnya pola penyerangan push. Push ialah teknik memukul bola yang dilakukan dengan cara mendorong bolanya. Jenis pukulan tenis meja ini dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu backhand push dan forehand push. Yang pertama, forehand push. Saat melakukan teknik ini, posisi bat agak sedikit terbuka, lalu gerakan bat ke depan serta sedikit ke bawah. Usahakan kalau bola mengenai bat pada bagian tengah supaya hasil yang didapatkan menjadi lebih sempurna lagi. Yang kedua, ada backhand push, di mana pukulan ini sendiri menggunakan backhand. Pastikan jika kontak bola hanya terjadi gerakan namun kuat, sehingga akan menghasilkan bola backhand yang lebih sempurna lagi. Selanjutnya pola penyerangan chop. Chop adalah teknik memukul bola dengan gerakan seperti menebang pohon dengan kapak. Chop dibagi menjadi dua jenis, yaitu forehand chop dan backhand chop. Forehand chop. Cara melakukan forehand chop ini adalah pertama, bat dipegang kira-kira setinggi bahu dan bahu kiri berada di depan. Yang kedua, berat badan sendiri terfokus pada kaki belakang. Ketiga, bat digerakkan memotong ke arah bawah seperti gerakan bacok. Perkenaan bola pada saat pantulan led, sedangkan sudut bat saat perkenaan terbuka. Keempat, tangan yang memegang bat hampir lurus dan rendah. Bersamaan dengan itu, berat badan dipindahkan ke kaki bagian depan. Yang kedua, ada backhand chop. Cara melakukan chop ini adalah pertama, dengan sikap bat terbuka. Gerakan backhand chop dimulai dengan ketinggian antara bahu dengan pinggang. Sedangkan berat badan pada pukulan ini sama dengan pukulan forehand, yaitu kaki bagian belakang. Kedua, perkenaan bat dengan bola pada saat pantulan led, lutut dibengkokkan sambil memindahkan berat badan ke kaki bagian depan. Yang ketiga, sambil meluruskan lengan pemegang bat, berat badan sudah harus pindah ke depan. Selanjutnya, pola penyerangan servis. Langkah melakukan servis dalam permainan tenis meja. Pertama, servis dimulai dengan bola diam berada di atas permukaan telapak tangan yang terbuka dari tangan bebas pelaku servis. Kedua, pelaku yang memberi pukulan servis harus melambungkan bola secara vertikal ke atas tanpa putaran untuk melambungkan bola minimal 16 cm dari permukaan telapak tangan bebas. Dilanjutkan dengan tangan turun tanpa menyentuh apapun sebelum dipukul. Ketiga, saat bola turun, server harus memukulnya sampai menyentuh mejanya terlebih dahulu dan setelah melewati net, kemudian menyentuh meja lawan. Yang keempat, bola harus berada di atas perpanjangan permukaan meja permainan pelaku servis, dari mulai servis hingga bola dipukul. Kelima, bola tidak boleh dihalangi dari pandangan penerima oleh pelaku servis atau pasangan gandanya atau apa saja yang mereka bawa atau pakai. Keenam, setelah bola dilambungkan, tarik lengan dan tangan bebas dari ruang antara bola dan net. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.